Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di soal manajerial P3K untuk semua jurusan. Silahkan like and subscribe. Oke, kita masuk ke soal manajerial part 3 ya teman-teman sekalian. Dimulai dari nomor 11 sampai nomor 15. Nah, menurut Anda bagaimana cara terbaik untuk memberikan kritik kepada rekan kerja tanpa menyinggung perasaannya? A. Menggunakan teknik sandwich, memberikan pujian lalu kritik diikuti pujian lagi. B. Memberikan kritik dalam konteks pembelajaran dan pertumbuhan, bukan sebagai kesalahan. C. Berkomunikasi secara jelas dan objektif, menghindari bahasa yang menyerang. D. Memastikan setting yang tepat, misalnya diskusi pribadi dan bukan di depan banyak orang. Nah, teman-teman silakan menjawab. Sebelumnya, setelah itu kita akan membahas dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara terbaik untuk memberi kritik kepada rekan kerja tanpa menyinggung perasaannya? Nah, kita lihat di sini pilihan D ya. Memastikan setting yang tepat, misalnya diskusi pribadi dan bukan di depan banyak orang. Ini termasuk positif ya teman-teman, kita simpan ya teman-teman. Terus yang C, berkomunikasi secara jelas dan objektif, menghindari bahasa yang menyerang. Ini juga positif teman-teman. Terus yang B, memberi kritik dalam konteks pembelajaran dan pertumbuhan, bukan sebagai kesalahan. Ini positif juga teman-teman. Terus menggunakan teknik sandwich, memberi pujian lalu kritik diikuti. Nah, tapi teman-teman sekalian, ini di antara A, B, C, D, ini kita harus memilih jawaban yang paling tepat sekali untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman sekalian. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah C, berkomunikasi secara jelas dan objektif, menghindari bahasa yang menyerang. Jadi nomor 11 adalah C teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut nomor 12. 12 ya teman-teman. Apa yang Anda lakukan jika menemukan bahwa rekan kerja Anda tidak jujur dalam melaporkan hasil kerjanya? A. Menghadapinya secara langsung dan menanyakan alasan di balik laporan tersebut. B. Menginformasikan atasan atau tim tentang temuan saya. C. Mengusulkan sistem pelaporan atau audit yang lebih ketat. D. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dan melaporkan kembali. Silakan dijawab dulu teman-teman sebelum itu. Nah, setelah itu kita akan membahas dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat teman-teman sekalian. Yang mana kira-kira yang paling positif? Ini manajerial ini agak-agak sulit ya teman-teman, karena A, B, C, D-nya itu hampir-hampir mirip, tapi kita harus mencari yang paling tepat. Nah, yang paling tepat adalah D teman-teman sekalian, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dan melaporkan kembali. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya. Nomor 13, bagaimana Anda merespon ketika mengetahui bahwa rekan kerja lain mendapatkan penghargaan atau promosi yang menurut Anda seharusnya menjadi hak Anda? A. Merefleksi diri untuk melihat apa yang bisa ditingkatkan dari kinerja saya. B. Mengkomunikasikan perasaan dan pandangan saya kepada atasan atau HRD. C. Memberikan ucapan selamat kepada rekan kerja tersebut dan melanjutkan kerja dengan semangat. D. Mencari feedback tentang kinerja saya untuk memahami keputusan tersebut. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman sekalian? Silakan dipilih terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, jawaban yang memilih skor tinggi, teman-teman sekalian, kita harus memberikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan kerja tersebut, dan kita akan melanjutkan kerja dengan semangat agar kita nantinya akan dinilai teman-teman, akan dipromosikan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki kesempatan untuk memberikan masukan mengenai sistem kerja di tempat Anda. Apa yang akan Anda sampaikan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja tim? A. Mengusulkan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan tim. B. Menyarankan kegiatan team building untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama tim. C. Mengusulkan penggunaan teknologi atau alat baru yang dapat mempercepat proses kerja.
D. Menyusun sistem pelaporan yang lebih efektif dan transparan. Silakan dijawab dulu teman-teman, setelah itu kita akan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Menyarankan kegiatan team building untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim, teman-teman sekalian. Jadi jawaban atau poin yang paling tinggi itu adalah di B, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15, dalam konteks kerja tim, menurut Anda, seberapa penting peran komunikasi dan bagaimana Anda menerapkannya dalam keseharian kerja Anda? A. Sangat penting. Saya selalu berusaha berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan semua anggota tim. B. Penting, namun perlu diimbangi dengan tindakan dan hasil kerja yang nyata. C. Penting dalam beberapa situasi, terutama saat ada perubahan atau ketidakpastian. D. Sebagai salah satu pilar utama kerja tim, saya mengadakan rutin check-in dengan tim untuk memastikan semua orang sejalan. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman, setelah itu kita akan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, di nomor 15 ini ya, menurut Anda seberapa penting peran komunikasi dan bagaimana Anda menerapkannya dalam keseharian kerja? Komunikasi apakah penting teman-teman? Ya, sangatlah penting teman-teman sekalian. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman sekalian. Sangat penting, saya selalu berusaha berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan semua anggota tim. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan bonus teman-teman sekalian. Oke, pertanyaan bonus di sini nomor 16 ya teman-teman. Bagaimana Anda menangani situasi ketika ada anggota tim yang secara konsisten tidak memenuhi target output yang telah ditetapkan? A. Mengadakan sesi tatap muka untuk mendiskusikan alasan dibalik rendahnya produktivitas. B. Memberikan pelatihan atau dukungan tambahan untuk meningkatkan kinerjanya. C. Meninjau kembali target dan ekspektasi yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian. D. Menilai ulang pembagian tugas untuk memaksimalkan potensi semua anggota tim. Nah, ini adalah pertanyaan bonus. Silahkan tinggalkan jawaban kalian di kolom komen beserta alasannya teman-teman. Nah, nanti soal ini akan saya bahas di part soal manajerial part 4 teman-teman sekalian. Nah, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.